Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah pada kesempatan pagi hari ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah, sungguh kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun air laut dijadikan tinta, pohon-pohon dijadikan pena untuk menulis nikmat-nikmat Allah, untuk menulis kebesaran-kebesaran Allah, sungguh air laut akan kering, pohon-pohon akan habis, ditambah lagi air laut yang baru, ditambah lagi pohon-pohon yang baru. Sungguh nikmat Allah tidak akan pernah habis. Oleh karena itu, marilah kita sebagai hamba Allah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan kutambah nikmat. Barang siapa yang tidak mau bersyukur, tunggu azabku sangat pedih. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqamah. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, pada tahun ini kita bisa berkumpul bersama. Mungkin di tahun yang lalu kita tidak bisa berkumpul. Kaum muslimin rahimakumullah, di tahun yang lalu mungkin kita tidak bisa berkumpul bersama ayah ibu kita, kakek nenek kita. Di tahun ini, semoga di tahun yang akan datang kita senantiasa berbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, berbahagialah bagi orang-orang yang di tahun ini bisa berkurban, karena sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang
yang senantiasa berkurban itu bentuk cinta sang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi orang yang memiliki kemampuan berkurban tetapi dia tidak mau berkurban, apa kata Rasulullah SAW? Jangan dekat tempat ibadahku. Jadi orang memiliki kemampuan berkurban tetapi dia tidak mau berkurban, kata Rasulullah SAW, jangan dekat tempat ibadahku. Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana, rawahu Ahmad. Man wajada sa'atan, barang siapa memiliki kemampuan keluasan rezeki, falam yudhi, dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat ibadahku. Rasulullah sangat marah ketika ada sang hamba manusia, orang yang beriman, dia mampu berkurban tapi dia tidak mau mengeluarkan infak untuk berkurban. Fala yaqrabanna musallana, jangan dekat tempat ibadahku, minggir. Jamaah sekalian rahmati Allah, budget uang rokok anggaplah 25.000 sehari. Kalau 1 bulan itu 750.000. Kalau setahun itu kurang lebih 9 juta. Itu dapat 2 kambing. Kalau kita arisan sapi itu dapat, kalau budget 21 juta dapat 3 kali arisan, dapat 3 sapi. Pantaskah, benarlah kata Imam Abu Hanifah, orang yang mampu berkurban, bahkan beliau mengatakan wajib hukumnya berkurban bagi orang yang memiliki keluasan rezeki. Fasalli li rabbika wanhar, dirikanlah salat, wanhar, dan berkurbanlah. Wanhar fi'il amar, kata para ulama usul fikih, yang namanya fi'il amar itu hukumnya wajib, kata Imam Abu Hanifah. Sebagaimana yang istimbat hukum tadi, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Orang yang mampu berkurban, memiliki rezeki, dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka bersyukurlah kaum muslimin yang pada hari ini dia berkurban. Itu bentuk cintanya hamba kepada Allah, ritualnya sang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kita ketahui bersama jamaah sekalian, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah, puluhan tahun beliau menikah dengan Sarah, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikaruniai seorang anak. Ya Allah, karunialah kepada kami anak yang saleh ya Allah. Itu senantiasa beliau lantunkan, beliau ucapkan pagi siang malam, merindukan memiliki seorang anak. Akhirnya istrinya Sarah memahami apa yang dikehendaki oleh suaminya, maka berkatalah Sarah kepada suaminya, wahai sayangku, sesungguhnya aku ditakdirkan oleh Allah tidak memiliki keturunan. Maka menikahlah engkau wahai suamiku dengan Hajar. Mudah-mudahan engkau dikaruniai seorang anak. Singkat cerita, Nabi Ibrahim pun menyetujui permintaan usulan dari istrinya Sarah. Akhirnya menikahlah Nabi Ibrahim dengan Hajar. Singkat cerita, Hajar pun dikaruniai seorang anak, yaitu bernama Ismail, yang dinanti-nanti, yang dirindukan pagi siang malam bertahun-tahun. Dan alhamdulillah Hajar pun dikaruniai seorang anak yang bernama Ismail. Kaum muslimin rahimakumullah, penantian yang begitu panjang yang dinantikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Hajar. Ketika Allah karuniai seorang anak, Allah uji Nabi Ibrahim, Allah uji ketauhidan Nabi Ibrahim, yaitu lewat dalam sebuah mimpi untuk menyembelih anaknya sebagai kurban. Allah menguji keimanan Nabi Ibrahim, apakah dia lebih mencintai Allah atau anaknya.
Kemudian karena setelah mimpi tersebut, Nabi Ibrahim menemui anaknya Ismail yang sedang lucu-lucunya. Kemudian berkata kepada anaknya, "Wahai sayangku, wahai buah hatiku, wahai cintaku, semalam ayah bermimpi nak untuk menyembelihmu sebagai kurban. Bagaimana pendapatmu nak?" Apa kata Ismail dengan tegas, dengan tegar mengatakan, "Wahai ayahku, wahai bapakku, jika itu benar perintah Allah, laksanakan ya. Mudah-mudahan kau mendapati aku dalam keadaan yang sabar dan tabah. Wahai ayah, ketika engkau menyembelihku nanti, ikat aku dengan kuat sehingga tidak menyulitkanmu untuk menyembelihku. Wahai ayah, ketika engkau menyembelihku nanti, buka pakaianku, beri kepada ibuku sebagai untuk menghibur dirinya dari kesedihan." Kemudian dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, disembelihlah Ismail, kemudian diganti dengan seekor kibas. Ketika mendapat perintah Allah, sami'na wa ata'na, apapun risikonya untuk menyembelih buah hatinya, ketika itu perintah Allah, sami'na wa ata'na, aku taat dan aku laksanakan. Inilah orang yang beriman jamaah sekalian. Betapa banyak terkadang perintah-perintah Allah yang sering kita lupakan. Seperti sholat misalnya jamaah sekalian. Sholat hanya mengorbankan waktu 10 menit, kita tidak mau, tidak mampu. Allah Subhanahu wa taala memberi waktu kepada kita 24 jam. Anggaplah zuhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit, dan subuh 10 menit. Menghabiskan 50 menit. Masih tersisa waktu 23 jam 10 menit. Tetapi kita sombong dengan diri kita ketika Allah memanggil, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Mari salat, mari salat, mari menuju kemenangan. Kita tidak mampu mengorbankan waktu 10 menit untuk beribadah kepada Allah. Nabi Ibrahim, jangankan waktu, anak pun dia sembelih demi perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Ibrahim tahu dan paham hidup di dunia sementara. Kata Rasulullah SAW, umur manusia itu jamaah sekalian 60 sampai 70, tidak lebih dari itu. Maka itu orang-orang soleh zaman dahulu memahami hakikat kehidupan. Dia tahu dunia bukan tempat tinggal, dunia tempat meninggal. Apapun kelezatan-kelezatan dunia akan kita tinggalkan. Apalah beratnya ketika Allah memanggil berhenti sejenak. Apakah itu rapat? Apakah itu bekerja? Berhenti sejenak. Karena Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Selain Allah kecil. Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Tetapi dalam praktek kehidupan sehari-hari, Allah dinomor sekiankan. Maaf ya Allah, kami lagi rapat. Maaf ya Allah, kami lagi mancing. Maaf ya Allah, kami lagi bekerja. Padahal kita melafalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu jamaah sekalian, orang yang beriman kepada Allah, dia senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah, Masjid Al-Mutakin sudah berdiri megah. Mari kita makmurkan, mari kita senantiasa berjamaah ke masjid. Karena jamaah sekalian, Rasulullah ingin membakar rumah seorang laki-laki yang tidak mau berjamaah ke masjid. Bahkan Abdullah bin Umi Maktum, orang yang buta, mengadu kepada Rasulullah SAW, ingin sholat di rumah. Apa kata Rasulullah SAW? Apakah engkau mendengar azan? Mendengar Rasulullah, kalau engkau mendengar azan, penuhi panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Orang buta saja
dianjurkan ke masjid, apalagi kita ototnya besar, badannya kuat, matanya bisa melihat, sudah sewajarnya kita memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, kita semua yang hadir di sini merindukan memiliki sosok ayah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita pada kesempatan hari ini merindukan memiliki anak yang soleh seperti solehnya Nabi Ismail alaihissalam. Anak adalah aset. Orang bijak berkata, harta yang paling agung, harta yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, memiliki anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Sebab karena merekalah yang nantinya yang akan mendoakan kita, Bu, ketika tubuh ini terbujur kaku di alam kubur. Anak yang soleh dan solehalah yang akan senantiasa keluar dari mulutnya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa ibu bapakku, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Ketika tubuh kita dibungkus di alam kubur, terbungkus di alam kubur, lantaran anak kita berdoa kepada Allah, Rabbighfirli, Rabbighfirli, tidak jadi malaikat menyiksa tubuh kita yang penuh dengan dosa. Jangan main-main masalah anak ini. Anak adalah amanah. Salah atau soleh tergantung orang tua. Taat atau durhaka tergantung orang tua. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunasranihi aw yumajjisani. Riwayat Bukhari. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah menjadikan dia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Salah atau soleh, taat atau durhaka tergantung leader orang tua, leader sang ayah. Apakah anaknya itu soleh atau salah, taat atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang harus kita lakukan jamaah sekalian supaya anak kita soleh seperti solehnya Nabi Ismail? Yang pertama, tanamkan tauhid kepada anak kita. Yang kedua, ajarkan Al-Quran. Yang ketiga, perintahkan dia sholat. Yang pertama, kenalkan anak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena anak-anak di zaman sekarang lebih dekat dengan game HP-nya. Kelemahan orang tua begitu membiarkan anak-anaknya dekat dengan HP. Dari pagi sampai ke pagi anak-anak memegang HP, bermain FF Mobile Legend. Itu yang mereka habiskan. Mereka generasi penerus jamaah sekalian. Kenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, wa id qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah, nak, inna syirka la zulmun azim, karena menyekutukan Allah kezaliman sangat besar. Luqman ajarkan yang pertama kepada anaknya tauhid, jangan menduakan Allah, nak. Dan juga bagaimana kaum muslimin rahimakumullah, ketika Yakub alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menjelang kematiannya, beliau kumpulkan anak-anaknya ketika itu, lalu berwasiat berpesan. Ini tertera dalam surah Al-Baqarah 133. Apa pesan Yakub alaihissalam ketika menjelang kematiannya? Ma ta'buduna mim ba'di, apa yang akan kau sembah, nak, mun ayah lah mati?
Itu pesan Yakub kepada anak-anaknya. Yakub khawatir ketika beliau meninggal dunia, anaknya jauh dari masjid, anaknya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan Yakub, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa nak yang kau sembah mun ayah lah mati? Bukan ma ta'kuluna min ba'di. Apa yang akan kau makan nak? Bukan. Yang dikhawatirkan orang soleh zaman dahulu iman yang dikhawatirkan. Itulah warisan yang luar biasa, iman dan ilmu kepada anak-anak kita. Apa yang akan kau sembah nak mun ayah lah mati? Yang kedua, ajarkan Al-Quran. Jangan sampai jamaah sekalian, kita selaku orang tua durhaka kepada anak-anak kita. Ini tertera dalam sebuah kisah ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ada seorang ayah mengadu kepada Umar bin Khattab Amirul Mukminin tentang kedurhakaan anaknya. Kemudian Umar bin Khattab memanggil sang anak dan sang ayah tersebut. Lalu disidanglah kedua anak tersebut, ayah dan anak tersebut. Kemudian dinasihatilah anak tersebut supaya jangan durhaka kepada orang tuanya. Kemudian sang anak pun bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang kau sampaikan tadi? Apakah saya selaku anak memiliki hak dari orang tua saya?" Kemudian Umar bin Khattab pun menjawab, "Wahai sang anak, kamu memiliki hak dari orang tuamu." Apa itu hak saya, wahai Umar bin Khattab? Yang pertama, memiliki ibu yang baik. Yang kedua, memiliki nama yang baik. Yang ketiga, mendapatkan pelajaran Al-Quran dari ayahmu. Kemudian sang anak pun bertanya, "Wahai Umar bin Khattab, apa yang kamu sampaikan tadi tidak ada satupun yang dilaksanakan oleh ayahku. Ibuku dari agama Majusi, namaku jual kumbang kelapa, dan aku tak pernah diajarkan satu huruf Al-Quran dari ayahku." Mendengar itu jamaah sekalian, Umar bin Khattab pun marah, memanggil sang bapak dan berkata kepada sang bapak tersebut, "Wahai sang bapak, kamu lebih dahulu zalim, durhaka kepada anakmu. Kau beri dia ibu dari agama Majusi. Kau tak pernah mengajarkan Al-Quran kepada anakmu. Dan kau beri dia nama jual kumbang kelapa. Kau durhaka, kau zalim kepada anakmu sebelum anakmu zalim kepadamu." Oleh karena itu jamaah sekalian, marilah pada kesempatan berbahagia ini, jangan sampai kita selaku orang tua menjadi orang tua durhaka yang tidak memperhatikan pendidikan anak-anak kita jamaah sekalian. Yang ketiga, perintahkanlah anak-anak kita solat. Jangan sampai solat ini sering diremehkan jamaah sekalian. Perintahkan anak kita solat berumur 7 tahun dan pukul dia ketika 10 tahun tidak mau solat, dan pisah tempat tidur mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga pada kesempatan berbahagia ini kita senantiasa memiliki sosok ayah yang soleh seperti solehnya Nabi Ibrahim, dan memiliki anak yang soleh seperti soleh Nabi Ismail alaihissalam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabati rijali. Allahumma inna na'udzubika an udilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yajhala alayya. Allahumma la tayra illa tayruka wa la khaira illa khairuka wa la ilaha ghairuka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.